Gibran tampaknya adalah anak muda yang nggak sadar waktu. Wakil presiden ini seperti hidup di dunianya sendiri, di dunianya yang indah, yang kedap terhadap kondisi sekitar, yang kedap terhadap kondisi rakyat kebanyakan. Sungguh, kalau Gibran baru sekarang bicara soal bonus demografi, boleh dikata dia bicara di waktu yang salah. Bukan saja dia bicara terlambat, tapi dia bicara soal optimisme di tengah-tengah suasana ekonomi yang kadung murung. Dia bicara soal optimisme di tengah-tengah anak-anak muda yang berseru lantang Indonesia gelap. Gibran seperti tercerabut dari dunia nyata. Dia nggak paham kesulitan yang dihadapi anak-anak muda. Dia nggak paham betapa sulitnya anak-anak muda mencari kerja sejak beberapa tahun yang lalu. Dan dia nggak punya rasa empati terhadap korban-korban gelombang PHK yang melanda negeri kita akhir-akhir ini. Gibran tampak nggak menyadari kalau sekarang ini kebanyakan pelaku ekonomi memilih diam, nggak berinvestasi, nggak membangun usaha baru, nggak membuka lapangan kerja karena mereka ragu. Karena mereka teramat sangat ragu sama kemampuan pemerintah dalam mengatasi kondisi ekonomi sekarang ini. Mereka teramat sangat ragu sama masa depan dari pemerintahan Prabowo dan Gibran sendiri. Namun begitu, yang terpenting, yang paling fatal dari video Gibran soal bonus demografi adalah kenyataan kalau dia sama sekali nggak punya kredibilitas buat bicara soal itu. Dan dia nggak punya kredibilitas buat memberi semangat kepada anak-anak muda Indonesia. Dia adalah seorang nepo baby. Dia mendapat jabatannya sekarang ini bukan karena usaha dan prestasi. Dia menjadi wakil presiden karena dia adalah anak dari Jokowi, yang waktu itu menjabat presiden, dan banyak orang yang sudah tahu dan bilang jika sudah melakukan kecurangan di Mahkamah Konstitusi melalui pamannya, yakni Paman Usman. Sungguh, bisa dikata Gibran ini adalah sosok yang salah, yang tampil di waktu yang salah, yang bicara dengan cara yang salah, tentang topik yang kalian pasti tahu kalau tema bonus demografi Indonesia Maju, Indonesia Emas mendapat perhatian penting di kanal ini, 2045 TV. Nama kanal ini sendiri 2045, mengingat momen penting 100 tahun Indonesia Merdeka tahun 2045. Ini memberi catatan betapa kami dulu sangat bersemangat dan optimis akan masa depan Indonesia. Kita sudah lama tahu soal bonus demografi yang bakal datang. Dan kita sudah lama tahu kalau momen di antara tahun 2025 sampai dengan 2045 ini adalah kesempatan emas kita buat melakukan lompatan ekonomi. Melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Pendapatan per kapita rakyat bisa melompat dari sekitar 6 juta per bulan menjadi 18 juta per bulan. Penghasilan rakyat bisa naik sampai 3 kali lipat. Itulah bayang-bayang kesejahteraan yang dijanjikan oleh bonus demografi. Itulah bayang-bayang kesejahteraan yang bisa kita capai kalau sanggup memanfaatkan bonus demografi. Sebagai catatan sejarah, sebagai komparasi, kita tahu kalau negara seperti Jepang dan Korea bisa melompat menjadi negara maju. Jepang di dekade tahun 80-an dan Korea di tahun 2000-an. Itu bisa dicapai karena mereka bisa memanfaatkan momen ketika angkatan kerja mereka sedang berlimpah. Jepang dan Korea Selatan adalah negara-negara Asia yang sukses memanfaatkan bonus demografi buat menjadi negara maju. Masalahnya, bonus demografi tidak selalu berbuah lompatan kesejahteraan. Bisa juga, dan kita sudah tahu juga soal ini. Bisa juga bonus demografi ini berujung bencana demografi. Indonesia bisa terjebak dalam middle income trap, masuk dalam jebakan kelas menengah. Kita bisa jadi ditakdirkan bakal terus menjadi negara berkembang dan nggak pernah bisa naik kelas menjadi negara maju. Kejadian seperti ini ada contohnya. Ini menimpa negara-negara di Amerika Latin.
Sebetulnya kita punya kesempatan di era Presiden Jokowi, di 10 tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi, buat mempersiapkan diri menghadapi banjir anak muda ini. Kita mestinya sudah membekali mereka dengan pendidikan terbaik, keterampilan terbaik, mentalitas terbaik, buat jadi generasi muda yang produktif dan tahan banting. Dan Presiden Jokowi sendiri awalnya tampak menyadari juga soal penting ini. Kalau kita ingat, kalau kita buka-buka lagi jejak digitalnya, waktu kampanye Pilpres tahun 2019, Pak Jokowi sudah berjanji kalau fokus di periode kedua pemerintahan adalah pengembangan sumber daya manusia. Target Presiden Jokowi ketika itu adalah SDM jadi prioritas pembangunan. Dan di tahun 2045, di perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka, negara kita bisa lolos dari middle income trap. Negara kita sudah menjadi negara maju. Masalahnya, omon-omon Pak Jokowi memang nggak bisa dipegang. Sayangnya begitu. Seperti yang kita tahu, program peningkatan kualitas sumber daya manusia, program menjadikan anak-anak muda kita lebih produktif, gagal diwujudkan oleh Pak Jokowi. Dia terjebak tetap fokus pada proyek-proyek infrastruktur dengan proyek mercusuarnya yang menghabiskan banyak dana dan energi, yakni pembangunan ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Dalam 5 tahun periode kedua pemerintahan Pak Jokowi, kita malah nggak melihat program peningkatan kualitas anak muda yang memadai. Akibatnya, masalah negara kita dalam menarik investasi tetap sama. Tetap itu saja, yakni kualitas dan produktivitas angkatan kerja yang rendah, yang masih rendah. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke soal Gibran. Kita balik lagi ke soal pembahasan bonus demografi oleh Gibran. Boleh dikata yang disampaikan oleh Gibran cuma satu sisi saja, cuma sisi impian dari bonus demografi. Jadi ini semacam pencitraan saja soal impian jadi negara maju. Tapi sebagaimana narasi pencitraan pada umumnya, dia menutupi realitas tentang kondisi angkatan kerja kita sekarang ini. Dia menutupi kenyataan kalau bonus demografi sekarang ini posisinya lebih dekat ke bencana demografi dibandingkan menjadi berkah demografi. Dan yang juga penting, dalam narasinya, sudah pasti Gibran nggak mungkin menyinggung peran pemerintah dan soal kegagalan ayahnya sendiri, soal kegagalan Pak Jokowi dalam memenuhi janji politiknya, yakni untuk mempersiapkan anak-anak muda kita jadi generasi muda yang tangguh, yang tahan banting, dan tidak cengeng. Supaya mereka menjadi angkatan kerja berkualitas dan produktif, bukan menjadi generasi muda yang masa depan di hadapannya adalah menjadi pengendara ojol. Makanya nih, sudahlah, Gibran. Iya, menarik sekali kalau kita melihat penyampaian dari Saudari Rini Wibowo. Ya, itu terkait bagaimana ugal-ugalannya Paman Gibran ya pada saat 2023 ya sampai hati melanggengkan keponakannya ya untuk bisa berkontestasi pada Pilpres 2024 lalu. Pada saat itu Anwar Usman selaku Ketua MK, dan kemudian karena ada semacam atau mungkin keputusan yang sudah sangat fatal yang dilakukan sehingga beliau diberhentikan dari jabatannya, bukan diberhentikan dari hakim tetapi dari jabatannya ya. Itu kalau nggak salah yang saya tahu sampai sejauh ini. Nah teman-teman, tuntutan purnawirawan TNI ya mengganti wakil presiden melalui atau lewat MPR kini semakin besar, dan mungkin ini sudah tersebar luas sampai ke pelosok negeri ini karena ya kita tahu banyak media televisi juga yang menayangkan, mungkin media massa ya, media sosial dan lain sebagainya. Kita sudah mendengarkan petisi ini. Dan apakah Gibran bisa dilengsarkan, bisa dimakzulkan? Ya jawabannya sih bisa saja kalau ada hal atau unsur atau
atau aspek yang memungkinkan, atau Gibran sekarang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, ya udah gantikan aja gitu ya. Tapi tadi dibahas masalah putusan MK, kalau kita memacu ke sana ya saya rasa ya sudah kecil lah gitu ya, kecil kemungkinan Gibran bisa dimakzulkan kalau kita memacu pada putusan 90 tahun 2023. Karena kenapa? Ya dengan jelas juga kita sudah menyaksikan bersama bahwa itu sudah disengketakan pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi dan hasilnya dissenting opinion pada saat itu. Dan keputusan MK, keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Ya. Jadi sudah secara hukum gitu ya, ya sah, makanya dilantik gitu ya, sah terpilih sebagai capres dan cawapres, makanya dilantik pada 2024 kemarin di tanggal 20 Oktober. Tapi kalau Gibran misalnya ketahuan korupsi sendirian atau ada perbuatan tercela atau mungkin tidak lulus SMA, ya itu baru bisa tuh, besar kemungkinan bisa dilengsarkan dan dimakzulkan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau memacu pada putusan 90, ya kalau Gibran salah, Prabowo juga pasti salah. Karena mereka berdua ini adalah sepaket, sepasang gitu ya. Itu yang saya ketahui sejauh ini. Jadi ya kalau Gibran salah, ya Prabowo juga pasti salah. Kalau Gibran turun, ya Pak Prabowo juga harus turun juga. Kalau memacu pada putusan 90 tahun 2023 kemarin ya. Putusan MK soal ambang syarat batas usia atau perubahan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi yang sering sekali disebut ada pembegalan di MK, ya ugal-ugalan paman Gibran dan lain seterusnya. Ya, saya di sini akan coba lihat ya, tapi kalau saya salah nanti teman-teman boleh dikoreksi, silakan dikoreksi saja. Kalau mungkin Anda punya perspektif yang berbeda, silakan sampaikan di video ini. Dan kalau ada sudut pandang Anda, penilaian Anda, ya silakan diutarakan saja ya. Kita juga harus fair ya mengatakan itu. Dan kemudian kalau saya melihat di sini penilaian teman-teman kita misalnya dari Edi Yuwono, Gibran sadarlah kau bodoh, tidak dipakai, hanya makan gaji buta, lebih terhormat kalau undur diri jadi wakil presiden ya. Jadi memang kita melihat sejauh ini apa kerjaan Gibran. Makanya banyak mengatakan Gibran ban serap bocor pula gitu ya. Jadi nggak kepake. Tetapi kalau sering kita melihat kegiatan Gibran ya, pergi ke sekolah-sekolah katanya untuk memastikan program MBG itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jadi banyak juga cibiran penyampaian Wong juga ada menteri sosialnya, Wong juga ada, ya bisa juga RT RW yang ngecek itu gitu ya untuk memastikan itu ataupun hal-hal yang lainnya gitu ya. Lalu kemudian ketika mungkin kita melihat ketika berpidato, ketika menanggapi isu-isu publik, ketika berbicara, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya, ya mungkin kita punya penilaian tersendiri, ya ini kok Wapres gini banget, kok bisa-bisanya kayak jadi bahan tertawaan gitu ya, jadi bahan lucu-lucuan. Itu yang saya lihat juga di media sosial teman-teman. Kayak Gibran itu nggak ada wibawanya, kayak nggak terlihat bahwa dia adalah wakil presiden. Apalagi ketika dia membahas soal bonus demografi, itu banyak sekali cibiran-cibiran netizen tuh. Ya, banyak sekali cibiran-cibiran netizen kepada Gibran. Bahkan dibully tuh di komentar-komentar itu saya lihat tuh. Komentar-komentar netizen. Ya, itu terjadi di Indonesia ya. Pemimpinnya bisa dibully gitu ya. Banyak sekali bulian-bulian yang saya baca-baca komentar-komentarnya. Disebut pelangap longo lah, ya Samsul lah, Fufu Fafa lah, ya macam-macam ya. Dan sangat disayangkan juga sebetulnya pemimpin sendiri dikata-katain gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi? Ya wong itu penilaian masyarakat Indonesia, wong itu pendapatnya, ya mau gimana lagi? Ya makanya kita juga ya saya rasa ya punya penilaian tersendiri gitu ya. Dan saya juga kadang-kadang kalau melihat penyampaian atau komentar-komentar teman-teman kita, ya saya tidak terlalu membenarkan juga. Tapi kembali lagi kepada diri sendiri, bagaimana kita dalam mengambil sikap untuk menilai apa yang sudah kita lihat ya. Dan kemudian sudah tahu semua bencana
demografi dan kegaduhan negara akibat kepalsuan Jokowi. Kok nggak segera tobat ya? Nah ini juga Pak Jokowi sering sekali juga dibahas ya, dibahas juga nih Pak Jokowi sering hampir setiap hari juga ya, tetap eksis ya meskipun sudah jadi mantan presiden. Belum lagi masalah ijazah palsu gitu ya. Banyak sekali nih debat-debat soal ijazah palsu nih ya. Sebetulnya gampang saja kalau Pak Jokowi memang punya ijazah asli ya tunjukin saja, tapi kan kita nggak lihat ijazahnya gitu ya. Dan sebetulnya kalau sudah masuk dalam ranah hukum ya, dia bawa saja ijazahnya ke pengadilan, tunjukin ini loh ijazah saya punya aslinya. Anda jangan tuduh-tuduh dong, ini ijazah saya nih. Dicek aja tuh silakan. Nah, udah clear. Ataupun mungkin dipotret aja tuh misalnya. Ya tapi kalau ada eh, apa namanya privat ya, atau privasi-privasi yang memang tidak bisa dilihat oleh orang, ya udah di blur aja. Kalau kita mau lihat video, apa bukan video, foto yang tersebar di Google misalnya, ya banyak yang menyimpulkan itu palsu dari foto, dari apa lagi, apa namanya, dari stempel gitu ya, dan lagi ada dari yang saya lihat skripsinya gitu ya, nggak ada tanda tangan. Artinya kalau skripsi nggak ada tanda tangan ya artinya nggak bisa sidang juga dong gitu ya. Wong juga nggak dapat tanda tangan ya, seperti itu. Belum lagi di lembar pengesahannya katanya ada font Times New Roman yang pada tahun 1985 belum ada font itu. Sudah ada pada saat yang melihat ada skripsi Pak Jokowi gitu ya. Itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo, dan ada juga masalah foto gitu ya, ada dari Dokter Tifa, ada juga dari pakar forensik gitu, siapa namanya itu, Bunti atau siapa ya, pokoknya itulah ya. Jadi sebetulnya ya itu tadi, tunjukin ijazah sudah selesai. Ya mungkin itu saja lah teman-teman ya. Silakan sampaikan pendapat Anda, nanti boleh silakan kita diskusikan di komentar ini. Dari saya itu saja, saya minta maaf kalau ada banyak-banyak yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam NKRI, harga mati.